Iya, Ulumuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berkumpul kembali di gelombang yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam kita tujukan kepada hamba Allah terkasih baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan berkenaan dengan Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, terbitan Akbar Media 2009. Berkenaan dengan bab adab guru terhadap murid atau adab guru. Adab dan tugas seorang murid itu cukup banyak, namun demikian penulis merincinya menjadi 7 kelompok. Jadi adab murid terhadap guru. Tugas dan adab yang pertama, terlebih dahulu harus membersihkan jiwa dari segala bentuk akhlak yang tercela. Murid ini harus membersihkan jiwa dari akhlak yang tercela. Ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Baniyad-dinu 'alan nadhafah." Artinya agama itu didirikan di atas pondasi nilai-nilai kebersihan. Yang dimaksud ialah bukan kebersihan pakaian semata, akan tetapi juga kebersihan hati. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Innal musyrikuna najasu. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Sebagaimana lazim diketahui bahwa sesungguhnya najis itu tidak hanya berkenaan dengan sesuatu yang melekat pada pakaian saja. Dengan kata lain, sepanjang jiwa tidak turut dibersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat padanya, maka ia tidak akan pernah bisa menerima ilmu yang bermanfaat dalam urusan agama dan tidak akan disinari oleh cahaya dari ilmu itu sendiri. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ilmu seseorang tidak dapat diukur dari banyaknya ia meriwayatkan hadis. Akan tetapi sesungguhnya ilmu itu lebih merupakan cahaya yang terpancar dari relung hati pemiliknya. Sebagian dari para pencari atau penempuh jalan kebenaran mengatakan, kami pernah menuntut ilmu bukan dengan niatan karena Allah, hingga ilmu itu menolak kami, kecuali jika diniatkan karenanya. Dengan kata lain, yang tengah kami pelajari terasa berat, hingga kami tidak bisa menemukan hakikat yang terkandung di dalamnya. Dan yang kami dapatkan hanya sekedar cerita, serta berbagai bentuk ungkapan semata. Tugas dan adab yang kedua adalah mengurangi berbagai ketergantungan yang ada pada hati dan sebisa mungkin menjauh dari kampung halaman. Artinya sebisa mungkin kita hijrah supaya hati bisa terfokus pada ilmu. Sebagaimana firman-Nya, ja'alallahu lirojulim min qalbaini fi jaufi. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang 2 hati dalam rongganya. Oleh karena itu, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, ilmu tidak akan memberimu walau sebagiannya saja, sampai engkau memberikan dirimu utuh kepadanya. Tugas dan adab yang ketiga, ya, jadi tugas dan adab yang ketiga seorang murid adalah jangan bersikap sombong terhadap ilmu dan tidak membangkang kepada aturan yang telah ditetapkan oleh guru. Sebaiknya engkau harus menyerahkan batas-batas kendali kepercayaan kepadanya. Contoh, seseorang yang tengah menderita suatu penyakit mempercayakan atas pengobatan penyakitnya kepada seorang dokter tanpa perlu menuntut
ini dan itu. Dan sebaiknya dibiasakan untuk berkhidmat kepada guru. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Zaid bin Sabit tengah mensolatkan satu jenazah. Setelah selesai, seekor bigol didekatkan kepada Zaid untuk ia naiki. Lalu muncul Ibnu Abbas yang bergegas memegang tali kendalinya. Namun Zaid berkata, "Lepaskan saja kendalinya, wahai sepupu Rasulullah." Ibnu Abbas menjawab, "Demikianlah kami diperintahkan untuk menghormati para ulama dan orang-orang yang saleh di antara kami." Zaid pun segera menggapai tangan Ibnu Abbas dan menciumnya seraya berkata, "Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan anggota keluarga Nabi kami." Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan melalui sabda beliau berikut ini, "Laisa min akhlaqil mu'minit tamallu illa fi talabil ilm." Artinya, sikap berlebihan atau terlalu mengkultuskan bukan termasuk akhlak seorang mukmin, kecuali dalam urusan menuntut ilmu. Seorang syair mengatakan, ilmu itu enggan menyambut pemuda yang sombong, laksana banjir yang malas mencapai tempat yang tinggi. Tugas dan adab yang keempat, berusaha dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk tidak mencari-cari perselisihan di antara sesama manusia. Hal itu dapat menimbulkan kegelisahan dan penderitaan bagi jiwa. Mula-mula, hati akan cenderung pada semua yang masuk melalui pendengaran. Terlebih hal-hal yang dapat menimbulkan rasa malas dan enggan untuk berbuat sesuatu. Oleh karena itu, bagi para penuntut ilmu yang masih berada pada barisan pemula, tidak dianjurkan mengikuti perbuatan orang-orang yang memiliki sifat pemalas. Sampai-sampai ada ungkapan yang mengatakan, "Siapa yang mengunjungi kami pertama kali, maka ia adalah teman di dalam mencari kebenaran. Dan siapa yang mengunjungi kami hanya pada saat-saat terakhir saja, maka ia laksana seorang yang zindik." Sebab pada saat seseorang hanya mementingkan yang akhir saja atau ujung dari suatu amalan, niscaya anggota tubuh mereka terlatih untuk menjadi malas beraktivitas secara utuh. Kecuali hanya melakukan hal-hal yang difardukan saja. Mereka mengganti amalan-amalan sunnah hanya dengan gerakan-gerakan hati dan kesaksian yang cenderung melalaikan. Dan orang yang lalai itu cenderung bermalas-malasan serta bersikap santai, sebagaimana diingatkan mengenai hal ini melalui firman Allah Ta'ala. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Dan engkau lihat gunung-gunung itu. Engkau sangka ia tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan sebagaimana berjalannya awan. Kita lanjutkan, tugas dan adab murid yang kelima. Setiap disiplin ilmu yang terpuji harus terus ditekuni sampai terlihat dengan jelas tujuan atau hasilnya. Jika seseorang memiliki kesempatan yang memadai, maka ia dituntut untuk menyempurnakan di dalam mempelajari. Tentunya ilmu yang terpuji. Kalau tidak, maka ia pilih saja yang terpenting dari ilmu yang tersedia. Menjatuhkan pilihan pada yang paling penting itu dilakukan setelah mengamati keseluruhannya terlebih dahulu. Jadi memahami keseluruhan, baru perlahan-lahan jatuh kepada sesuatu yang lebih spesifik. Kita lanjutkan tugas dan adab murid yang ke-6. Tadi kan adabnya ada 7. Nah, sekarang sudah masuk ke 6. Adab murid yang ke-6 adalah memfokuskan perhatian terhadap ilmu yang paling penting di antara ilmu-ilmu yang ada. Apa itu? Yaitu ilmu mengenai urusan akhirat. Yang kami maksudkan di sini ialah bagian muamalah dan mukasyafah, sebab muamalah itu akan menuju kepada mukasyafah. Sedangkan mukasyafah ialah bentuk pengenalan kepada Allah Ta'ala melalui cahaya yang disematkan olehnya pada hati yang bersih. Akibat proses ibadah serta mujahadah, di mana hal ini akan berujung pada tingkatan atau derajat keimanan seseorang.
seperti pada diri Abu Bakar As-Shadiq radhiyallahu an, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah riwayat. Seandainya keimanan penduduk bumi ini ditimbang dengan keimanan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu an, niscaya keimanan Abu Bakar masih lebih berat. Hal itu lebih disebabkan adanya rahasia yang menetap di dalam hati Abu Bakar, bukan karena pengajuan bukti-bukti tentang jati dirinya, atau berbagai argumentasi yang pernah ia sampaikan. Sangat mengherankan sikap seseorang yang telah mendengar sabda dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang penulis sebutkan di atas. Namun ia justru cenderung untuk meremehkan ucapan ala sufi yang didengarnya. Ia bahkan menganggap bahwa hal itu merupakan rangkaian kebatilan yang sengaja dihembuskan oleh kalangan sufi. Berhati-hatilah dalam menyikapi masalah ini, karena hal tersebut dapat menyia-nyiakan sesuatu yang pokok atau utama dalam diri Anda. Berusahalah dengan sekuat tenaga untuk memahami rahasia yang terkandung dalam ilmu para ahli fikih dan mutakalimin, atau penyampai kebenaran yang lainnya. Dan jangan melakukan kecuali karena Anda ingin mencari kebenaran tentangnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu yang sangat mulia dan paling puncak itu adalah mengenal Allah Ta'ala. Inilah samudra yang dasarnya sangat sulit untuk dijangkau. Yang karenanya derajat manusia termulia terletak pada diri para nabi. Kemudian para wali dan seterusnya. Sebagaimana diceritakan mengenai dua orang bijak yang sama-sama rajin beribadah, di mana terlihat pada tangan salah seorang dari mereka memegang secari kain yang bertuliskan, "Jika engkau berbuat baik dalam segala hal, maka janganlah engkau mengira bahwa engkau telah berbuat baik terhadap segala sesuatu, sebelum engkau mengenal Allah Ta'ala dan meyakini Dialah yang membuat sebab serta yang mewujudkan segala sesuatu itu." Sedangkan di tangan seorang bijak lainnya juga memegang secari kain yang bertuliskan, "Sebelum aku mengenal Allah, setelah meminum seteguk air, aku merasakan haus kembali. Dan setelah mengenalnya, aku mampu merasakan kesegaran tanpa harus meminum apapun." Jadi, tugas yang terakhir, tugas dan adab yang ketujuh seorang murid, menuntut ilmu dengan tujuan untuk menghiasi batin dengan sifat-sifat yang dapat mengantarkan hamba ke hadirat Allah Ta'ala dan berada pada posisi para malaikat yang selalu berada di dekatnya. Jadi, bukan untuk memperoleh kekuasaan, harta, dan kedudukan duniawi. Nah, berikutnya adalah adab dan tugas pengajar. Adab guru ya. Perilaku terbaik dari seorang pengajar ialah sebagaimana dikatakan, siapa yang mempelajari suatu ilmu, kemudian mengamalkannya, dan setelah itu mengajarkannya kepada orang lain, maka ia termasuk kelompok yang disebut sebagai pembesar dari kerajaan langit. Jadi tidak sepatutnya ia berlaku seperti sebatang jarum yang mengaitkan benang pada sehelai kain, sementara ia sendiri berlepas diri dari keduanya. Atau laksana sumbu lampu yang menerangi benda lain di sekitarnya. Sementara itu, ia sendiri terbakar oleh api yang menyala. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair sebagai berikut. "Seolah-olah aku menjadi sumbu yang disulut api. Aku memerangi sekitarku, sementara aku sendiri terbakar." Siapa yang menekuni tugas sebagai seorang pengajar, berarti ia tengah menempuh suatu perkara yang sangat mulia. Oleh karena itu, ia harus senantiasa menjaga adab dan tugas yang menyertainya. Tugas dan adab yang pertama seorang guru adalah sayang kepada murid serta menganggap mereka seperti anak sendiri. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Innama ana lakum kal walidi liwaladih." Sesungguhnya posisiku terhadap kalian laksana seorang ayah terhadap anak-anaknya. Bahkan seorang guru adalah ayah yang sejati bagi murid-muridnya.
Jika seorang ayah menjadi sebab atas keberadaan anak-anaknya pada kehidupan dunia yang fana ini, maka seorang guru justru menjadi sebab bagi bekal kehidupan murid-muridnya yang kekal di akhirat nanti. Dengan demikian, menjadi wajar apabila seorang murid tidak dibenarkan untuk membeda-bedakan antara hak guru dan hak kedua orang tuanya. Adapun mempelajari ilmu dengan tujuan mencari kesenangan duniawi merupakan kebinasaan dari segala bentuk kebinasaan yang pernah ada. Jika demikian posisi keduanya, maka para murid dengan pengajar sangat dianjurkan untuk saling mencintai. Sebab pada hakikatnya ulama dan putra-putra akhirat itu laksana musafir yang sedang bepergian bersama-sama menuju Allah Ta'ala. Mereka semua tengah menempuh jalannya. Dunia ini berikut tahun dan bulan yang mereka lalui adalah tempat-tempat persinggahan sementara yang berada di tengah-tengah perjalanan. Di antara para musafir yang sedang menempuh perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain saja biasanya saling menyayangi, memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan saling membantu jika mendapatkan kesulitan. Apalagi dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala dan surga Firdaus yang amat luas. Seharusnya dihindari sikap saling bersaing dan menjatuhkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala berikut ini. Innamal mu'minunal ikhwah. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Tugas dan adab yang kedua seorang guru meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini pengajar tidak diperkenankan menuntut upah dari aktivitas mengajarnya sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Kendati seorang pengajar berjasa atas ilmu yang didapat oleh para muridnya, namun mereka juga memiliki jasa atas dirinya karena para muridlah yang menjadi sebab ia mengajar. Bisa dekat dengan Allah dengan cara menanamkan ilmu serta keimanan di dalam hati mereka. Lalu berikutnya adalah tugas dan adab yang ketiga. Seorang pengajar adalah memberikan nasihat mengenai apa saja demi kepentingan masa depan murid-muridnya. Contoh, melarang mereka mencari kedudukan sebelum mereka layak untuk mendapatkannya. Juga melarang mereka menekuni ilmu yang tersembunyi atau ilmu batin sebelum menyempurnakan ilmu yang nyata atau ilmu zahir. Kemudian tugas dan adab yang keempat, seorang pengajar adalah memberi nasihat kepada para murid dengan tulus serta mencegah mereka dari akhlak yang tercela. Dalam hal ini tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang kasar, melainkan harus diupayakan menggunakan cara yang sangat bijak. Sebab cara yang kasar justru dapat merusak esensi pencapaian. Idealnya, sang pengajar harus terlebih dahulu berlaku lurus. Setelah itu ia menuntun para murid untuk berlaku lurus pula. Kalau prinsip ini dilanggar, maka nasihat yang disampaikan menjadi tidak berguna. Sebab memberikan keteladanan dengan bahasa sikap itu jauh lebih efektif daripada menggunakan kalimat atau nasihat secara lisan. Demikian berkenaan dengan adab guru terhadap murid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.